Jadi kalau bagi orang-orang yang mampu menembus alam spiritual, kemudian dia bisa mimpi yang sama, ini lain masalahnya. Karena dia mimpi atau tidak mimpi, itu sudah hubungannya kepada siapa yang menghendaki adanya mimpi itu. Kalau Allah menghendaki mimpinya sama pada orang-orang suci itu, ya maka akan terjadi mimpi yang sama. Kalau Allah tidak menghendaki itu, ya tidak sama mimpinya. Jadi tidak harus, tidak pasti, tidak kemudian akibatnya itu begitu, bahwa setiap orang yang mampu menembus nilai-nilai spiritual tingkat tinggi, maka mimpinya pasti sama. Enggak deh. Karena kalau sudah mimpi itu bentuknya sudah menyentuh nuansa-nuansa alam firman, alam wahyu, alam kalam, ya, yang itu bernilai kebenaran tingkat tinggi, ya itu kan kaitannya dengan malaikat Jibril terusan, karena yang menurunkan wahyu itu kan malaikat Jibril. Kadang wahyu itu lewat mimpi, itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sepakat sama Mas Marno, tapi ada yang berbeda, yaitu bahwa tidak mesti mimpinya sama. Tidak mesti, kecuali kalau Allah menghendaki seperti itu. Terus dia bisa berkomunikasi pikiran. Ya, kalau itu kayaknya logis deh. Kalau bisa berkomunikasi pikiran, bahkan berkomunikasi spiritual bisa kok. Ada transfer spiritual bisa kok, ya. Kalau kita sudah mengenal ada transfer tenaga dalam, kemudian ada transfer energi, ya transfer spiritual juga ada kan. Meskipun saya hanya tahu judulnya doang, transfer spiritual ya apa ya. Asik dong kalau kita bisa ditransfer spiritual. Aduh, wahai malaikat Jibril, tolong aku ditransfer spiritual. Gitu kan, asik gitu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke hal-hal seperti itu, ya. Kita sebetulnya setiap saat didampingi oleh malaikat, tapi juga jangan lupa bahwa setiap saat kita juga diincar oleh iblis. Kalau kita mempunyai syarat-syarat tertentunya sehingga kita bisa mendapatkan transfer spiritual melalui nurani kita, kan jauh lebih asik daripada transfer yang dari iblis. Ngeri ah. Kayaknya gitu. Saya mau tanya dulu sama Mas Jason, gimana? Transfer apa yang penjenengan pernah terima? Transfer apa? Transfer BCA. Kok tahu toh? Itu ditunggu saben bulan tuh. Oke, Siwo, ngopi apa teh? Air putih. Air putih. Baik, kita air putih dulu ya. Air putih dulu. Oke, jangan kemana-mana, nanti disambung lagi. Saya mundur dulu. Inikah saatku untuk
The one and only 105.8 Light FM, the best low hit station. Masih dalam berproses menuju kesejatian diri, saya Jason Blue bersama Siwo Agus Hidayat. Dan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Light Audience, Anda bisa menghubungi di 391 3554 391 3554 line telepon. Dan juga bisa juga kirim langsung ke SMS Ibu ya. Langsung aja lewat telepon tapinya. Kalau SMS juga yang lewat Light FM. Oh gitu. Nggak lewat ini ya, nggak lewat jaringan lain ya. Nanti pada banyak yang ngejar tentang regulasi roh, tapi lewatnya HP FM. HP FM ya. Karena di sana ada harganya. Oh gitu. Harganya mahal. Baik, silakan Light Audience di 3913554. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dari Eko Taman Mini, Siwo. Pak Eko Taman Mini, silakan. Ya. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tertarik dengan topik yang pertama tadi mengenai nafsu dan lain sebagainya tadi, Siwo. Ada sedikit ini, Siwo, mengenai nafsu. Kalau dulu ada pemahaman nafsu memang harus saya perangin habis-habisan gitu. Tapi suatu ketika ada pemahaman lain atau perubahan pemahaman bahwa nafsu itu adalah suatu anugerah yang begitu besarnya dari Allah yang diberikan kepada kita, atau dalam arti karena nafsu, efek dari nafsu, sehingga kita bisa menemukan atau mengelola sang akal sehingga akal bisa menemukan penuntunnya untuk menuju sang benar. Jadi dalam arti ada pemahaman bagaimana mengenai pemahaman bahwa akal itu suatu anugerah yang begitu besar. Karena akal juga, karena nafsu juga, kita bisa ketemu atau bisa mengelola akal dengan sebaik mungkin gitu sih, Wo. Jadi kesimpulannya bahwa nafsu itu suatu pendorong untuk menemukan akal sehingga akal bisa bekerja menemukan penuntunnya untuk menuju ke sang benar atau menuju ke yang benar kita, Siwo. Bagaimana mengenai pemahaman seperti itu, Siwo? Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Mas Eko di Taman Mini. Terima kasih Mas Eko. Tadi kita membahas bahwa nafsu itu merupakan jalan masuk bagi iblis. Ya, terima kasih Mas Eko melanjutkannya. Kayaknya beliau mau yang lebih detail. Beliau juga memaparkan bahwa dulu, kata beliau, pernah memahami bahwa nafsu itu harus diperangi. Tetapi kemudian ada pemahaman yang lain bahwa nafsu itu merupakan anugerah yang bahkan dengan nafsu kita bisa mengelola akal dalam rangka menemukan Tuhannya. Kurang lebih begitu yang saya tangkap. Mohon maaf kalau saya masih salah memahami. Yang kurang lebih yang saya tahu begini, Mas Eko, semua yang ada pada diri kita itu tidak bisa lagi terbantahkan bahwa semua adalah anugerah. Semua yang ada dalam diri kita, bahkan yang ada di luar diri kita, yang kita sudah tahu dan yang kita belum tahu, tentu semua itu adalah anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan. Itu semuanya adalah rahmat, itu semuanya adalah karunia. Tinggal bagaimana kita menfungsikan masing-masingnya. Nah, terkait dengan masalah nafas, apakah nafas itu harus diperangi? Apakah nafas itu harus dikucilkan? Bahkan ada yang ingin mematikan nafsunya misalnya. Sepanjang yang saya tahu, nafas itu punya karakter dasar. Saya mohon maaf nih, mundur lagi sebentar ya. Kalau kita
dari mana tumbuhnya akal atau nurani. Yang saya tahu begini, pada saat janin itu sudah ada di rahim ibu, kita membahasnya yang umum, meskipun ada hal yang khusus bahkan ada loh yang lahir tanpa melalui rahim, ya, bahkan tanpa ibu, tanpa bapak, ya, namanya Nabi Adam. Ada yang melalui rahim tanpa bapak, namanya Nabi Isa. Ya, kalau Nabi Isa kemudian dinyatakan sebagai anak Tuhan misalnya, kayaknya Nabi Adam harus lebih lagi, karena tanpa bapak, tanpa ibu. Setelah janin itu ada di rahim, pada periode tertentu, maka ditiupkanlah ruh, gitu ya. Nah, pada manusia itu kita diberi sesuatu yang disebut dengan nurani, yang itu tidak ada pada binatang. Manusia punya nurani, sementara binatang tidak. Pertanyaan kedua, manusia punya nafsu, apakah binatang punya nafsu? Kayaknya jawabannya iya, gitu ya. Jadi dengan sedikit itu dengan sedikit background itu, antara lain saya punya pemahaman bahwa nurani atau akal itu unsur dalam diri kita yang dia unsur-unsurnya dari atas. Sementara kalau nafsu itu dia tumbuh unsur-unsurnya dari bawah. Ada istilah bahwa nurani itu dari langit, unsur langit yang ada dalam diri kita. Sementara nafsu itu unsur bumi yang ada dalam diri kita. Sehingga nafsu selalu mengajak kita terkapar di bumi, sementara nurani kita mengajak terbang ke langit. Dua unsur ini tentu kedua-duanya adalah anugerah, meskipun masing-masing berbeda kedirian dan berbeda fungsi. Nah, bagaimana kita memanage anugerah nafas ini? Nafsu nanti ada dibeda-bedakan lagi, ada dipecah-pecah lagi jenisnya. Pada awal kemunculannya, nafas itu selalu egois dan liar, seperti binatang. Egois, liar. Kita lihat diri kita waktu kecil, atau kita coba amati anak-anak kecil kita, selalu dia egois. Ya karena memang dia belum mempunyai wawasan yang luas, ya, tapi dia sudah punya nafas. Dia belum mampu untuk mengeksplorasi nuraninya, tapi dia sudah hidup dan berjalan hari demi hari dengan nafsunya. Dia punya keinginan yang egois, bahkan sering disebut dengan egosentris. Dia semaunya sendiri, yang penting aku suka, yang penting aku senang. Dia belum mampu untuk menenggang perasaan orang lain. Dia belum mampu untuk merasakan bagaimana kalau orang lain itu mengalami kesusahan, tapi dia tidak pernah mau kalau dirinya susah. Tapi dia juga belum bisa tahu kalau ada orang lain susah. Sehingga kadang-kadang ada mainan temennya, karena dia suka, ya dia ambil, dia rebut misalnya, tanpa dia bisa menenggang. Bagaimana kalau temannya itu susah? Karena dia sangat egois. Kayaknya ada semacam itu, yang itu bisa sifatnya umum pada anak-anak kecil. Jadi belum punya nilai-nilai
nilai, tapi nilai nafas itu, nilai egoisme itu. Nah, semakin besar, semakin tambah ilmunya, semakin tambah wawasannya, semakin tambah pengalamannya, semakin tambah interaksi sosialnya, semakin bertambah, dan dia disebut sebagai orang yang akil balik. Umurnya, usianya sudah balik, dan dia sudah mampu mengkoneksikan dirinya dengan akalnya, sehingga dia disebut sebagai orang yang akil balik, gitu ya. Bukan fikir balik ya. Jadi beda antara akal dengan fikir yang di masyarakat dianggap sama. Nggak pernah ada fikir balik, itu nggak pernah ada. Yang ada adalah akil balik. Ya, jadi pikiran dengan akal itu kayaknya berbeda deh. Kalau kita bikin sama, wah nanti akan banyak penurunan nilai pada saat sebuah kalimat menyebutkan tentang akal. Nafsu, kemudian ada yang disebut sebagai nafsu hayawani, yaitu nafas pada tingkat binatang. Ya kita tahu kan karakter binatang itu bagaimana. Ya dia tidak mengenal nilai. Asal dia suka dia ambil. Jadi dia apa ya namanya? Dia bergerak sehari-hari atas dasar dorongan intrinsik dalam dirinya. Ya seperti itu. Nah, manusia yang nafsunya pada tahap itu disebut sebagai nafsu hayawani. Tapi nanti ada nafsu itu pada saat dia sudah mampu diperangi dan ditaklukkan oleh akalnya, oleh nuraninya. Syaratnya kayaknya harus bertobat dulu itu agar nafasnya bisa dikendalikan oleh akalnya, dan dia dikenalkan dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga nafsunya itu dia bisa menyenangi kebenaran-kebenaran, dia bisa asik dengan kebenaran-kebenaran, dia bisa punya hobi dengan kebenaran-kebenaran, maka nafasnya itu disebut naik tingkat menjadi kategori nafsun insaniyah. Nafsu manusia itu semestinya seperti itu. Manusia itu semestinya cinta dengan kebenaran, rindu dengan kebenaran, senang dengan kebenaran, tidak senang dengan ketidakbenaran. Berarti naik. Tetapi untuk bisa naik itu ada satu kaidah yang sering kali kita dengar, bahkan disebut sebagai jihadul akbar, jihadun nafas, memerangi nafas. Agar yang pertama begini, memerangi nafas dengan apa? Dengan nurani. Selain dengan nurani nggak bisa. Kita mau punya bekal, punya apa? Kita punya tenaga apa? Kita punya tentara apa untuk memerangi nafas itu? Sementara di balik nafas itu adalah egoisme dan iblis. Dengan apa kita bisa memerangi nafas? Dengan nurani. Karena di balik nurani ada malaikat. Nah, pada saat kita mau berjihad terhadap nafsu diri kita, yang sering disebut dengan jihadun nafas, sering disebut dengan jihadul akbar, jihad yang besar. Jadi jihad yang besar itu kalau jihad kepada sesuatu yang di luar diri kita, itu jihad kecil. Jihad besar adalah pada saat kita memerangi nafsu kita sendiri, berarti menutup jalur iblis. Itu jihad yang paling besar. Kalau itu sukses, jihad keluar akan cenderung sukses. Kalau itu gagal, jihad keluar pasti terkapar. Ya, bagaimana kita bisa jihad keluar, sementara jihad ke dalam saja
belum tuntas. Lalu tentara mana yang akan mempengaruhi dan akan mendominasi diri kita? Kalau jihad nafas kita belum tuntas, maka iblislah yang akan lebih banyak memandu kita pada saat kita jihad keluar. Nah, tuh banyak api yang ikut keluar lewat mulutnya, banyak api yang keluar lewat matanya, banyak api yang keluar lewat trik-trik dan manuvernya. Akhirnya jihad dipenuhi dengan arogansi, kekerasan, pemaksaan, bahkan sampai kepada merugikan pihak lain. Ya, itu sampai disebut jihadun nafas ini disebut dengan jihadul akbar. Kalau mau tahu perang yang paling besar, ya ini perang yang paling besar, karena yang kita tundukkan adalah diri kita sendiri, yang kita cintai. Wah, itu jihad yang besar. Nah, kalau kita mampu jihadul nafas, saya mohon maaf, agak berbeda dengan penjenengan Mas Eko. Jihadul nafas itu harus mengerahkan tentara nurani. Kalau tidak dengan itu, dengan apa? Kita tidak punya pasukan yang bisa mengalahkan nafas selain nurani. Dan nurani itu akan lemah, akan tidak sampai powernya kepada kehidupan kita kalau dia sudah dibalut dengan dosa-dosa. Maka harus pertobatan itu. Nah, pada saat seseorang sudah bisa mengalahkan nafsu hayawaninya, kemudian nafasnya itu dididik oleh akalnya, dididik oleh nuraninya, dikenalkan kepada peradaban kemanusiaan, dikenalkan kepada peradaban kewajiban asasi dan hak-hak asasi kemanusiaan. Pada saat nafasnya sudah mempunyai peradaban yang semakin elegan, dia naik bukan lagi nafas hayawani, tetapi menjadi nafas insani. Dia sudah bisa bekerja sama, dia sudah tidak liar lagi, dia tidak semau gue lagi, tapi dia dibatasi oleh nilai-nilai, norma-norma, kebenaran-kebenaran, dan nuansa-nuansa ketuhanan. Jadi nafasnya naik. Nah, ini nafas akan menjadi satu anugerah yang luar biasa. Masih bisa dinaikkan lagi? Masih bisa. Kalau nuraninya semakin cemerlang, kalau malaikat-malaikat sudah mengerumuni menjadi pasukan pendamping nurani ini, kemudian meneruskan mendidik nafsunya itu bisa naik lagi sampai pada tingkat yang disebut dengan nafsun malakuti. Nafasnya bagikan malaikat. Apa tuh malaikat itu? Salah satu ciri kedirian malaikat adalah dia tidak lagi memanage dirinya, tapi manajemen dirinya diserahkan kepada manajemen kehendak Tuhan. Dia tak lagi punya keinginan kecuali keinginan yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga dia menjadi tajalliyat ilahiyah. Dia menjadi pengejawantahan sifat-sifat Tuhan. Dia menjadi tangan-tangan Tuhan. Dia menjadi perintah-perintah Tuhan. Dia menjadi firman-firman Tuhan. Nah, itu dia jadi malaikat itu. Oh, itu dahsyat. Kalau dia sudah mampu dengan, tentu syaratnya harus nuraninya itu cemerlang, bersinar. Jadi sampai bisa mendidik nafasnya bisa seperti itu, sehingga nanti antara nurani dengan nafas itu sudah menyatu. Apa yang disenangi nurani
disenangi oleh nafasnya. Apa yang dibenci oleh nurani dibenci oleh nafasnya. Jadi sudah satu suara. Konon orang yang sampai seperti itu disebut manusia yang utuh. Nggak tahu kalau yang dimaksud dengan istilah kebangsaan kita, mari kita bangun menjadi manusia yang seutuhnya. Apakah maksudnya itu atau bukan, nggak tahu. Tapi sepanjang yang saya tahu, manakala antara nurani dengan nafas itu masih berselisih, maka pribadi seseorang itu masih pecah. Sehingga masih sering datangnya kesusahan, datangnya ketaktentraman, sering sesambat misalnya, itu jiwanya pecah. Tapi manakala nafas dengan nuraninya itu sudah menyatu, sudah bagaikan suami istri, satu suara, satu kendali dalam dirinya, sehingga hanya satu panglima yang ada dalam dirinya yang dia memanage seluruh otak dan indera dan seluruh fisiknya. Maka dia, sepanjang yang saya tahu, disebut sebagai manusia seutuhnya, manusia yang integral, yang tak lagi split. Nah, itu pasti, itu adalah miniatur surga. Kalau mau tahu surga, lihatlah dia. Dia adalah surga-surga yang dinampakkan kepada kita. Ya, itu sebagai miniatur surga dari surga hakiki. Oh, orangnya meskipun dia mau dibunuh, egonya tidak bisa tampil. Karena egoismenya sudah hilang. Sudah menjadi nurani egonya. Kediriannya sudah hilang, sudah menjadi ilahiyah. Ya, jadi meskipun dia, kalau seluruh dunia itu mencemooh dia semua, seluruh dunia itu mengejek dia semua, seluruh dunia bahkan dari pihak keluarganya itu menghujat dirinya, semua menfitnah dia nggak bisa menampilkan ego, karena memang sudah nggak ada egonya, sudah luruh di bawah nuansa-nuansa ketuhanan. Nah, kalau mendapati orang seperti itu, tolong kenalkan sama saya ya. Kalau penjenengan menemukan orang yang seperti itu, dihina, dicemooh, dicaci maki, digibah, difitnah, dikucilkan, tapi dia tetap lentur, dia tetap sejuk, tidak ada bentuk ketersinggungannya, tidak ada bentuk kejengkelannya, tidak ada. Tolong kenalkan dia sama saya. Saya akan berguru dengannya. Dia adalah contoh-contoh surga yang dinampakkan untuk kita ikuti jejaknya. Dia pasti orang yang bahagia. Pasti. Itu sepanjang persepsi saya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Eko. Jadi saya masih memahami bahwa nafas tidak akan mampu dididik kecuali oleh nurani. Jadi kalau tadi ada istilah penjenengan bahwa bahkan nafas yang sebagai anugerah itu dia bisa mengelola akal untuk menemukan Tuhannya. Nah, itu kebalik menurut saya, Mas Eko. Tapi nggak apa-apa tuh, kita beda. Kok apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Yang penting kita berproses terus. Toh nanti pada kebenaran spiritual kita akan ketemu sama kok. Kalau dalam kebenaran rasional, kebenaran persepsional kita masih berbeda. Itu logis, itu sebuah keniscayaan mesti begitu. Karena sumber informasi saya dengan penjenengan beda, daya serap saya dengan Mas Eko berbeda, situasi kondisi background latar belakang kita masing-masing berbeda, semangat dan keikhlasan kita masing-masing juga berbeda, sehingga akan membentuk satu mekanisme berpikir yang berbeda dan akan menjadikan sebuah kesimpulan yang berbeda meskipun terhadap sebuah ayat yang sama. Itulah keterbatasan kebenaran rasional. Jadi ya, bagaimana kita bisa mengatakan menolak pluralisme? Tadi ini ada fatwa pluralisme haram. Kayak itu bisa kesan deh. Pluralisme itu sebuah kemestian, sebuah keniscayaan. Nah, kalau ingin tidak pluralisme, yuk kita masuk ke dunia spiritual. Nah, di sana kayaknya
kelak yang akan mampu mendidik nafas, sehingga nafas itu bisa naik makomnya, sehingga bisa menjadikan manusia yang merupakan gabungan dari nurani dan nafasnya menjadi insan malakut, insan malaikat, manusia tetapi mutunya mutu malaikat. Baru bisa mimpi. Ya, kembali Mas Jason. Kembali sudah sampai di jam 10:30. Bukan sampai jam 3. Sampai jam 3 ya? Iya. Minggu depan ya sampai jam 3. Unjuknya sudah habis, jadi kita berpisah dulu. Gitu ya. Ketemu minggu depan sampai jam 4 ya. Saya mau pamit dulu Iya. kepada semua Light Audience, juga kepada seluruh keluarga besar Light FM beserta seluruh stafnya. Saya hanya bisa memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga kita dipersaudarakan hanya bila jika dalam kebenaran. Manakala seandainya akan ada persaudaraan tapi tidak dalam kebenaran, itu mudah-mudahan enggak aja deh. Ya, daripada kita nanti kita sudah sulit bersih nanti kalau kita tapi mudah-mudahan kita dipersaudarakan dalam rahmat Allah. Amin. Kita dipersaudarakan dalam kasih Tuhan, kita Amin. dipersaudarakan dalam keindahan kebenaran, insyaallah taala. Saya mohon pamit. Wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Light Audience berproses menuju kesejatian diri untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Jason Blue akan terus menemani Anda beristirahat malam